Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau berikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kami bersyukur Tuhan, buat kami Tuhan, yang mau menerimanya Tuhan, melakukan apa yang Kau berikan kepada kami. Otoritas itu kami mau lakukan Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkau terangi mata hati kami, Kau beri kami hikmat pewahyuan yang daripadamu Tuhan. Cerahkan semua yang Engkau mau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang mendoakan pemimpin. Maksudnya gini, pemimpin itu tidak sekedar, kita lihat dulu ya 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 supaya mudah. Pertama-tama 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di sini disebutkan di ayat 2 itu tentang raja-raja dan untuk semua pembesar. Ya, kita tahu raja-raja dan untuk semua pembesar. Kalau kita lihat di bangsa kita, di kota kita, ya siapa yang menjadi raja-raja dan siapa yang menjadi pembesar? Mereka semua yang menerima otoritas dari Tuhan. Nah, kita jangan salah. Kalau yang namanya pemimpin, kita punya pemimpin dalam pelayanan kita, kita mempunyai pemimpin dalam rumah tangga kita mempunyai pemimpin dalam pekerjaan kita mempunyai pemimpin dalam segala apa yang kita lakukan. Karena ada otoritas yang Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin di atas kita, dan tugas kita yang sering kita lupakan adalah seperti 1 Timotius 2 ini. Memang ayatnya kalau kita lihat semua pasti udah tahu, asal baca gitu. Tapi kalau kita perhatikan, kita lihat ya, seperti misalnya Paulus ini mendesak Timotius untuk mendoakan orang-orang, raja-raja dan pembesar itu orang-orang yang berotoritas. Sekarang orang yang punya otoritas itu, apakah semuanya baik? Belum tentu. Ya kan? Tidak semuanya ya. Mereka juga ada yang tidak baik gitu ya. Tapi tugas kita adalah mendoakan. Supaya apa? Supaya dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saya baru ngeh gitu ya. Saleh itu apa gitu ya. Saleh itu orang yang menjalankan ibadah, kelihatan ibadahnya. Lagi menjalankan ibadah, orang lihat, oh ini orang saleh karena orang itu menjalankan ibadah gitu ya. Nah, kita dalam segala kesalehan dan kehormatan ada tugas kita, seperti Paulus menyuruh Timotius, mendesak Timotius untuk melakukan ini, kita pun harus melakukan apa yang diperintahkan kepada Timotius, karena ini adalah firman Tuhan. Jadi berotoritas sekalipun orang itu jahat. Kita lihat Daniel ya. Daniel dari Yerusalem itu dibawa menghadap Raja Nebukadnezar. Dia orang keturunan bangsawan, pandai, bukan orang yang nggak ngerti, pandai. Berserta 4 tawanan yang lainnya dari Yehuda ya. Terus dia itu ada di istana Raja Nebukadnezar, tapi dia mau mendedikasikan dirinya untuk membawa pemerintahan Allah itu ke tempat di mana dia berada, ke tempat di mana semuanya orang-orang penyembah berhala. Bagaimana dengan kita?
Ya, kita Tuhan bawa ke tempat di mana kita lihat banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana sikap mereka, tapi kita tahu kita sebagai anak Allah yang adalah terang dunia, garam dunia, kita harus berfungsi seperti yang Tuhan mau. Nah, lewat apa? Ya, kita bisa mendoakan akan mereka. Kita lihat ya, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yang terus ayat 3 urut aja dulu. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan itu berkenan untuk kita mendoakan orang-orang yang Tuhan taruhkan ada di atas kita. Punya otoritas, kan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Walaupun kita tidak suka itu ya. Nah, itu yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus doakan. Terus ayat 4. Ayat 4 ini yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, termasuk orang-orang yang tidak baik, supaya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apakah itu di keluarga ataukah itu di pekerjaan, ada hal-hal yang pastilah manusia menajamkan sesamanya. Ada hal-hal yang tidak kita suka, tetapi Tuhan mau supaya kita mendoakan. Tuhan tidak mengajarkan kita, misal di pemerintahan ya, kita tahu politik pemerintahan sekarang ini kurang baik gitu ya, tapi kita tidak diajarkan sama sekali untuk mengadakan kudeta atau untuk demo atau berontak, enggak. Tapi Tuhan menyuruh hal-hal yang Tuhan perkenan, yaitu mendoakan mereka supaya semua orang diselamatkan ya. Jadi salah satu cara kita untuk menghormati orang-orang pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah dengan mendoakan mereka. Kita bersyukur sini tiap hari didoakannya, bersyukur sekali. Nah, kita akan melihat perbedaan, kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita berdoa untuk orang-orang yang Tuhan taruh, yang memiliki otoritas, pemimpin keluarga, pemimpin pekerjaan atau apa. Kan ada satu orang anak, dia mendoakan ketika dia lahir baru, dia mendoakan akan pemimpin di kantornya. Di dalam kemudian pemimpin di kantornya juga tercelik, mengerti akan apa itu kelahiran baru, dan dia menjadi anak Tuhan yang sungguh ya. Jack Hayford ya berkata, doa-doa kita itu menentukan apakah kebaikan Allah itu dinyatakan terhadap situasi-situasi yang spesifik atau ada ataunya, atau kuasa doa dan iblis diizinkan menang. Faktornya apa? Doa penentunya. Jadi doa-doa kita ini, kalau kita berdoa, akan menentukan apakah kebaikan Allah itu akan dinyatakan terhadap situasi-situasi yang spesifik. Tentu kan kalau kita berdoa. Tapi kalau kita tidak berdoa, apakah kuasa dosa dan iblis itu diizinkan menang karena kita tidak berdoa. Jadi kita hendaklah berdoa ya. Harus setiap cuma berapa menit gitu ya, seperti kalau di sini doa gitu ya, doa untuk pemimpin kan cuma beberapa menit gitu ya, nggak ada 5 menit kayaknya ya. Amsal 28 ayat 2. Amsal 28 ayat 2. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Kita berdoa supaya tidak ada pemberontakan di negeri kita. Kita diberi kuasa dan otoritas untuk menahan segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kita. Jadi kita harus berdoa supaya tidak ada pemberontakan, tidak ada orang-orang yang memiliki agenda tersembunyi sehingga tidak membangun bangsa ini, negara ini, kota ini ya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Banyak gak orang yang mengerti? Jangan jauh-jauh. Di keluarga aja belum tentu orang punya pengertian. Mau-maunya dia gitu ya. Mau-maunya dia. Pokoknya kamu mau ngomong gini,
terserah gitu tuh. Banyak orang yang tidak mengerti, karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang punya pengetahuan, orang tahu, orang melakukan apa yang dia tahu, tetaplah hukum. Tetapi sekarang ini hukum hampir terdesak ke belakang. Keadilan kayaknya kurang. Ada di firman juga tertulis. Jadi kalau saudara baca tentang begini-begini, saudara kasih tanda supaya saudara bisa mendoakan. Ada lagi firman yang ngomong gini, orang yang tidak punya pengertian itu seperti binatang yang akhirnya, ya saya lupa persis ayatnya, cuma sekarang saya tidak ingat, jadi saya share ya. Terus kita nih berdoa agar Allah itu membereskan pemimpin-pemimpin demi siapa? Demi umatnya. Kita akan mendoakan kesejahteraan kota di mana kita ada. Ya, kita mendoakan kesejahteraan kita. Nah, kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin, supaya pemimpin-pemimpin yang saya bilang tadi tanda kutip itu, nah kita itu mendoakan mereka supaya Tuhan mengendalikan pemimpin-pemimpin tersebut. Siapa ya pemimpin itu banyak ya. Ingat, pemimpin banyak bukan berarti itu yang presiden atau jajarannya, bukan berarti itu ya banyak ya. Pemimpin keluarga juga, pemimpin di gereja juga, pemimpin di pekerjaan juga ya. Nah, supaya Tuhan itu yang pegang kendali. Ya, Tuhan tuh memberikan batas-batas dan batasan. Nih, stop sampai sini. Ada kan firman Ayub 10:38. Sampai di sini saja keangkuhanmu, tidak boleh lewat. Nah, kita bisa menggunakan ayat itu. Ayub 10:38 kalau nggak salah. Ayub 10:38 kalau nggak salah. Itu ayat yang mesti dihafal ya. Jadi coba dikasih lihat. Ayub 10:38 kalau nggak salah. Ayub berapa ya? 10 ayat berapa ya? Lupa saya. Pokoknya sampai di sini saja. Nih batasnya nih. Tuhan yang menetapkan batas segala sesuatu. Tuhan berfirman, sampai di sini saja batasnya, tidak boleh lewat. Keangkuhanmu dipatahkan ya. Jadi biar Tuhan yang membatasi. Tuhan berikan batasan-batasan. Takut akan Tuhan menguasai mereka gitu ya. Mengapa kita berdoa untuk mereka yang punya otoritas? Karena iblis itu bekerja melawan para pemimpin negara. Kita kan orang-orang percaya tidak boleh, musuh kita tuh bukan lawan, bukan darah dan daging. Jadi kita tahu siapa yang menguasai orang itu, yang mengendalikan orang itu. Ayub 38 ayat 11. Sampai di sini boleh engkau datang. Ini yang tadi ya. Ini baru ketemu sih. Sampai di sini boleh engkau datang. Ya. Kita ngomong hama spirit ya. Sampai di sini saja datang. Tuhan dikasih batasan. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Nah, terus ada ayat 12-nya. Coba ayat 12-nya. Oh, bukan ayat 12, berarti ayat 10. Tuh. Ketika aku menetapkan batasnya dan masang palang dan pintu. Jadi Tuhan menetapkan batas kepada pemimpin-pemimpin itu dan masang palang pintu. Jadi Tuhan ngasih batasan sampai sini. Jadi ada batasnya ya. Tuhan tetap kendalikannya. Nah, iblis itu bekerja melawan para pemimpin bangsa. Jadi melawan mereka yang merasa dirinya berotoritas, merasa dirinya berwenang karena punya kuasa, padahal kuasanya belum tentu banyak. Kuasanya belum banyak gitu, tapi sudah congkak, udah sombong ya. Kita lihat Daniel 10 ayat 12 sampai 14. Daniel 10 ayat 12 sampai 14. Lalu nanti saudara baca dari Daniel 1 ya. Nah, Daniel 10 ayat 12 ngomong gini. Lalu katanya kepadaku, ini malaikat Allah ngomong, janganlah takut Daniel. Waktu Daniel berdoa, Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh doanya. Setiap hari dia naikkan doa-doa. Nah,
Akhirnya malaikat Allah datang kepada Daniel ngomong gini, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Kita harus minta roh pengertian dari Tuhan, mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Tentang pengertiannya, kita seringkali roh Tuhan biar ada padaku. Roh Tuhan itu ada beberapa, ada banyak ya. Roh hikmat, roh pengertian, salah satunya roh pengertian, hikmat pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan. Kita kadang-kadang lemah, kita kadang-kadang merasa letih, lemah, tapi harus kita berkata kepada diri kita, Tuhan yang memberikan kepadaku roh keperkasaan untuk kita tetap berdiri tegak, mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Terus ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ini malaikat yang ngomong. Jadi pemimpin kerajaan orang Persia itu roh yang menguasai orang Persia itu, malaikat jahat ini menguasai akan pemimpin kerajaan orang Persia itu, malaikat jahat ya, berdiri menentang aku, kata si malaikat Tuhan. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, itu malaikat perang, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana di berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi malaikat Mikael itu yang akan berhadapan dengan dengan malaikat jahat yang menguasai orang Persia. Nah, jadi ada roh jahatnya ya. Nah, umat Allah ini harus berdoa, maka kuasa gelap dari atas orang-orang yang berotoritas bisa dipatahkan. Kita harus berdoa, kita orang percaya harus berdoa, patahkan kekuatan kuasanya, dipatahkan ya, dipatahkan. Harus berdoa ya, karena setan itu menginginkan pemimpin-pemimpin yang punya otoritas, supaya kalau dia berhasil untuk menguasai hati dan pikiran daripada orang yang berotoritas itu, si setan itu memperoleh kuasa, memperoleh kekuasaan, sehingga pemimpin itu bisa dikuasai. Kalau pemimpin itu bisa dikuasai, maka yang bawahannya itu akan dikuasai juga, sehingga si setan yang menguasai wilayah kita. Jadi kita harus berdoa. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Kita harus mendoakan kepala keluarga ya. Kalau kita tidak mendoakan, nanti roh jahat yang gangguin kepala keluarga atau kepala kantor, kepala pekerjaan ya, kepala di dalam pekerjaan atau apa gitu ya, roh jahat yang menguasai, dan dia akan melakukan hal-hal yang membikin onar, membikin rusuh saja lah gitu, membikin rusuh aja. Itu setan kepengennya kita nih terpecah-pecah. Setan menginginkan semua terpecah-pecah, menginginkan itu. Jadi kita kalau tidak berdoa, kita tidak mengikat akan kuasa gelap, tidak mematahkan akan kekuatannya, kita akan mengalami hal-hal yang gak enak. Jadi gini saudara terima kuasa, saudara terima kuasa, terima otoritas, saudara harus percaya. Banyak orang percaya, tahu firman-Nya tapi tidak bertindak, tidak menyatakan, tidak memanifestasikan kuasa Tuhan itu dengan berdoa. Di dalam doa-doa kita itu besar kuasanya gitu ya. Kita harus berani berdoa, percaya. Basicnya apa doanya? Bukan keinginan diri sendiri, tapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Seperti tadi, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi kita harus mendoakan itu ya. Kalau kita tidak berdoa, tidak seorang pun dari para pemimpin, para orang yang diberikan otoritas itu bersedia mengubah hatinya.
Jadi kita benar-benar tugas kita adalah mendoakan. Itu aja yang saya bisa bagi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saudara, firman Tuhan mengatakan doa orang yang beriman itu besar kuasanya. Betul? Saudara dan saya di tempat ini, kalau saudara bukan orang beriman, tidak mungkin saudara datang ke tempat ini. Buat apa ke tempat ini kalau saudara tidak percaya bahwa di tempat ini Yesus Kristus hadir dan mendengarkan semua apa yang kita lakukan, ya. Jadi doa itu besar kuasanya. Saya berdoa tetap menghimbau kepada saudara, ya. Tadi sudah diterangkan oleh Ibu Abigail bagaimana kuasa doa buat pemimpin-pemimpin kita, ya. Saat ini kita satukan hati, yuk kita berdoa sungguh-sungguh, ya. Kita sudah dikasih dasar hari ini untuk kita berdoa buat pemimpin-pemimpin. Dan saat ini saya minta saudara masing-masing berdoa, menyatukan hati, tapi masing-masing berdoa dengan suara, jangan sekedar di hati, tapi ucapkan dengan bibir mulut kita. Yang pertama, pokok doanya adalah kita berdoa yang pertama mulai dari bawah, yaitu dalam keluarga kita. Kalau saudara merasakan saudara menjadi pemimpin dalam keluarga, misalnya karena suami sudah meninggal atau istri sudah meninggal, jadi sendiri, doa buat pribadi supaya kita masing-masing menjadi pemimpin dalam keluarga kita yang berkenan di hati Tuhan. Kita mulai saat ini, kita berdoa. Ucapkan doa ini buat pemimpin dalam rumah tangga. Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus, untuk Freddy, Tuhan, yang menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga kami. Hamba berdoa saat ini, ya Tuhan, Kau berikan hikmat marifat untuk dapat memimpin keluarga kami dengan penuh wibawa yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dan Kau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sekarang kita berdoa. Yang kedua adalah buat pemimpin, yaitu RT RW kita, ya, di daerah masing-masing. Kita doakan supaya mereka takut akan Tuhan. Dari RT, RW, lurah, camat, sampai wali kota, sampai gubernur. Kita doakan saat ini. Saat ini kita berdoa buat pemimpin dari bapak atau ibu rohani kita.
Sekarang kita mulai berdoa untuk pemerintahan, untuk bupati, untuk Bapak Presiden kita, para menteri, kabinet semuanya, jajaran pemerintahan, kita doakan. Terima kasih ya Bapak, Engkau beri kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk berdoa mulai dari jajaran yang paling bawah sampai yang tertinggi di dalam negara kami. Kami percaya Kau ada di tempat ini. Kami percaya bahwa doa orang yang percaya, yang beriman dengan sungguh-sungguh hati ini akan Engkau dengar. Doa itu besar kuasanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Saat ini kami mau berdoa buat setiap persoalan yang kami hadapi masing-masing Tuhan. Kalau tadi kami sudah melakukan doa syafaat, saat ini kami mau berdoa buat semua persoalan-persoalan dalam hidup kami. Kami minta di dalam nama-Mu, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah kelemahan tubuh, masalah persoalan segala sifat-sifat jelek kami yang harus diperangi dan harus didoakan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah semua dapat dipatahkan dan dihancurkan Tuhan. Semua persoalan-persoalan dalam hidup kami selalu ada jalan keluar. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Dan saat ini kami terus akan berdoa setiap hari Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang memasuki seluruh sel-sel dalam tubuh kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Tidak ada sakit penyakit apapun yang boleh menjamah tubuh kami. Apapun keadaan cuaca saat ini tidak akan dapat mempengaruhi kesehatan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa untuk keadaan perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami minta Kau pegang kendali atas perekonomian bangsa kami. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu doa besar kuasanya. Kami berdoa untuk oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kantong-kantong mereka di mana, kami minta Engkau bertindak Tuhan. Engkau yang akan mengendalikan dan melokalisasikan akan semua kegiatan mereka. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, beri roh kesadaran bahwa semua prinsip-prinsip ideologi-ideologi mereka adalah ideologi-ideologi yang salah. Berikan roh kesadaran dan pertobatan ya Tuhan. Berikan kepada mereka ini benar-benar hati yang bertobat, hati yang mau untuk membangun bangsa ini dan bukan menghancurkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami masih bisa Tuhan untuk mendoakan dan menjadi pendoa syafaat. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua doa-doa kami. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengurapi akan hidup kami ya Tuhan, sehingga sepanjang hari ini otoritas yang daripada-Mu, penguasaan dan kendali daripada-Mu turun atas kami, turun atas mata kami dan telinga kami, bibir mulut kami dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan semua hidup kami dikontrol oleh
pengurapan yang daripadamu. Biarlah semua keraguan-raguan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan. Bapa, hari ini kami mengurapi tangan kami, karena kami percaya dengan pengurapan ini maka akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kami akan melakukan semua pekerjaan kami, dan semua yang kami lakukan pasti menjadi berhasil. Apa yang masih tertutup akan terbuka, apa yang belum terjawab akan terjawab. Semua barang-barang kami yang belum laku menjadi laku di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati kaki kami Tuhan, memimpin kaki kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita untuk menerangi perjalanan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh amat sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.